Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Johari, mahasiswa S1 Manajemen dengan NIM 240810201074. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang cukup penting yaitu capital structure dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu definisi dari capital structure atau struktur modal itu sendiri. Struktur modal adalah cara sebuah perusahaan dalam mengatur pendanaan untuk membiayai aset dan kegiatan operasional mereka. Secara sederhana, capital structure itu perbandingan dana yang diperoleh dari hasil berutang dan dari modal sendiri. Jadi perusahaan mencari titik optimal dari keduanya. Komponen dari capital structure sendiri itu adalah aset sama dengan liabilitas plus equity, di mana liabilitas atau utang adalah pinjaman uang dari kreditur, misalnya dari bank, yang nantinya harus dibayarkan plus bunga dalam jangka waktu tertentu. Equity atau saham itu dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Bedanya saham biasa dan saham preferen itu, saham preferen punya keuntungan yaitu dividen mereka tetap saat terjadi likuiditas, dan pembagian dividen mereka itu diprioritaskan daripada pemilik saham biasa. Tapi saham preferen tidak punya hak suara seperti saham biasa dalam rapat umum. Berikutnya kita masuk pada teori-teori struktur modal. Teori pertama yaitu pendekatan tradisional yang menyatakan jika terdapat satu kombinasi paling optimal antara utang dan modal sendiri yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Di teori tradisional ini, nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh capital structure. Teori kedua yaitu milik Modigliani dan Miller atau MM yang menyatakan jika kondisi pasar sempurna atau tanpa pajak, maka struktur modal tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Namun kemudian mereka merevisi kembali pada teori kedua, yaitu ternyata penggunaan utang dapat memberi nilai perusahaan karena bunga dari utang sendiri dapat mengurangi pajak atau yang disebut tax shield. Yang ketiga adalah teori pendekatan trade-off, di mana perusahaan akan menyeimbangkan antara keuntungan dari penggunaan utang atau penghematan pajak dengan resiko kebangkrutan yang mungkin akan timbul akibat menggunakan banyak utang. Yang kelima ada pecking order teori. Di teori ini jelaskan urutan prioritas perusahaan dalam mencari sebuah dana. Urutan prioritasnya adalah pertama, perusahaan akan menggunakan dana internal, bisa dari laba ditahan atau dari tabungan perusahaan itu sendiri. Jika dana internal kurang, maka perusahaan akan menerbitkan utang. Namun jika utang sudah terlalu banyak dan menumpuk, maka sebagai pilihan terakhir, perusahaan akan menerbitkan saham baru. Teori keenam adalah teori signaling, di mana keputusan pendanaan yang diambil perusahaan memberikan sinyal kepada investor atau pihak luar mengenai kondisi internal dari sebuah perusahaan itu. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Kalau dari sisi internal perusahaan ada profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua ada tangibilitas aset, yaitu jumlah aset berwujud yang dapat dijadikan jaminan saat melakukan utang. Yang keempat ada ukuran perusahaan atau firm size, yaitu besar kecilnya skala operasional dari sebuah perusahaan. Yang keempat adalah peluang pertumbuhan atau growth opportunities, yaitu potensi berkembangnya perusahaan di masa depan. Kalau dari sisi eksternal, situasi pasar saham dan obligasi secara umum itu juga berpengaruh. Kalau terus itu pajak yang ditentukan dari pemerintah juga berpengaruh, dan tingkat bunganya juga berpengaruh pada struktur modal. Jadi apa sih fungsi dan tujuan dari struktur modal itu sendiri? Yang pertama jelas meningkatkan nilai dari sebuah perusahaan. Dengan struktur modal yang sehat, maka nilai dari perusahaan bisa naik dan harga sahamnya juga bisa naik. Yang kedua, meminimalkan biaya modal. Dengan kombinasi yang tepat antara utang dan modal sendiri, maka perusahaan dapat menekan biaya keseluruhan untuk mendapatkan pendanaan, karena biaya utang seringkali lebih kecil dari biaya modal sendiri karena dapat mengurangi pajak. Yang ketiga adalah memaksimalkan pengembalian. Penggunaan utang yang tepat dapat meningkatkan laba per saham. Terus yang keempat adalah pemanfaatan dana yang lebih efisien. Memastikan dana yang tersedia digunakan secara optimal. Yang kelima, menjaga fleksibilitas dan solvabilitas, yaitu menjaga kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang. Yang terakhir, bisa meminimalkan risiko keuangan dengan melindungi perusahaan dari risiko gagal bayar. Jadi kesimpulannya, struktur modal merupakan kunci penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena menentukan bagaimana pendanaan diperoleh dan digunakan secara efisien. Dengan komposisi pendanaan yang tepat, perusahaan dapat menekan biaya modal, meningkatkan nilai, serta menjaga stabilitas dan fleksibilitas keuangan. Keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan dan situasi
eksternal, sehingga manajemen harus mampu menyeimbangkan manfaat dan risiko untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.